Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan ala Rasulillah. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wa kasal wajbni wal harama wal buhli wa a'udzubika min adzabi qabri wa min fitnati mahya wal mamat. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ari Triwijayanti, MPD, selaku pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa belajar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Saya, Guci Maria Budiman, selaku moderator dan pemateri, akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pemaparan materi. Acara yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Agar kita bisa belajar kali ini dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan materi makalah saya yang berjudul Hubungan Antara Lingkungan dan Hasil Belajar. Yang pertama, ada pengertian belajar. Belajar dan mengajar adalah konsep yang tidak bisa dipisahkan. Belajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subjek dalam belajar. Mengajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seorang guru sebagai pengajar. Menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengenalan pemahaman. Kemudian hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui si subjek belajar. Tujuan motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari. Berdasarkan beberapa pengertian belajar, maka dapat disimpulkan bahwa semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang, sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Kemudian yang B, ada pengertian hasil belajar. Hasil belajar yang ingin dicapai menurut Sujana dapat dikategorikan menjadi 3 bidang, yaitu bidang kognitif atau pengasaan intelektual, bidang afektif berhubungan dengan sikap dan nilai, serta bidang psikomotor, kemampuan atau keterampilan bertindak. Belajar merupakan kegiatan paling pokok dalam mencapai perkembangan individu dan mempermudah pencapaian tujuan institusional suatu lembaga pendidikan. Hal ini berarti berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan itu sangat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa yang terlihat dari hasil belajarnya. Setiap proses belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik akan menghasilkan hasil belajar. Di dalam proses pembelajaran, guru sebagai pengajar sekaligus pendidik memegang peranan dan tanggung jawab yang besar dalam rangka membantu meningkatkan keberhasilan peserta didik, dipengaruhi oleh kualitas pengajaran dan faktor intern dari siswa itu sendiri. Hasil belajar yang baik hanya dicapai melalui proses belajar yang baik pula. Jika proses belajar tidak optimal, sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang baik. Menurut Hamalik, bahwa hasil belajar menunjukkan kepada prestasi belajar. Sedangkan prestasi belajar itu merupakan indikator adanya derajat perubahan tingkah laku siswa. Menurut Nasution, hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru.
Oleh karena itu, hasil belajar yang dimaksud di sini adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang dicapai dengan usaha penguasaan materi dan ilmu pengetahuan dan setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan. Kemudian ada menurut para ahli. Gagne, seorang ahli psikologi pendidikan dengan teorinya yang terkenal, yaitu condition of learning, berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar, orang akan memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut adalah, yang pertama adalah stimulus yang berasal dari lingkungan, yang kedua ada proses kognitif yang dilakukan oleh pembelajar. Sedangkan menurut Krobos, seperti yang dikutip dalam Daliono mengatakan bahwa learning is shown by change a result of experience, atau dalam pengertian bebas bahwa belajar itu tampak oleh perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman. Pendapat kedua ahli tersebut didukung oleh Morgan yang mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Howard Kingsley membagi 3 macam hasil belajar, yakni yang pertama ada keterampilan dan kebiasaan, yang kedua pengetahuan dan pengertian, yang ketiga ada sikap dan cita-cita. Sedangkan Gagne membagi 5 kategori hasil belajar, yakni yang pertama ada informasi verbal, kedua keterampilan intelektual, yang ketiga strategi kognitif, yang keempat sikap, dan yang kelima ada keterampilan motoris. Dalam hasil belajar ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar dan mempengaruhi hasil belajar. Faktor internal ini meliputi faktor jasmani dan psikologis pada diri masing-masing siswa. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu yang turut mempengaruhi hasil belajar. Faktor eksternal ini meliputi faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang C, ada lingkungan belajar. Pengertian lingkungan belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Nasution. Dalam arti ini, dia berpendapat bahwa lingkungan belajar yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami seperti keadaan suhu, kelembapan udara. Sedangkan lingkungan sosial dapat berwujud manusia dan representatifnya maupun berwujud hal-hal lain. Prestasi belajar itu salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan belajar. Dalam belajar, siswa lebih menyukai tempat belajar kondusif dan nyaman, memiliki suhu udara yang sejuk, dan menjalin hubungan baik dengan makhluk sosial di sekitar dalam proses pendidikan. Yang kedua ada Dewan Toro. Dia mengatakan lingkungan belajar mencakup lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut sebagai tripusat yang mempengaruhi manusia secara bervariasi. Kemudian yang tiga ada Purwanto, mengatakan lingkungan belajar adalah semua kondisi dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, dan perkembangan. Jadi dapat kita simpulkan dari ketiga pendapat tersebut bahwa yang dimaksud dengan lingkungan belajar adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh yang dapat mempengaruhi fisik, mental, spirit. Perubahan tersebut mencakup aspek tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada peserta didik yang berasal dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami difungsikan sebagai sumber pembelajaran atau sumber belajar. Dan lingkungan belajar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan ketiga lingkungan tersebut harus memiliki pengaruh yang baik bagi anak atau siswa agar terciptanya generasi yang baik. D. Hubungan lingkungan dengan hasil belajar. Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para tenaga kependidikan,
atau kepala sekolah dan wakil-wakilnya dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri tauladan yang baik dan rajin khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa. Lingkungan belajar siswa mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar, di mana kondisi lingkungan belajar yang baik akan menumbuhkan semangat siswa untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Siswa yang merasa senang dengan suasana lingkungan belajarnya akan punya semangat belajar yang lebih tinggi. Aspek-aspek lingkungan belajar dan hasil belajar. Yang pertama, cara mendidik anak. Cara orang tua mendidik anak sangat besar pengaruhnya terhadap hasil pembelajaran anak tersebut. Orang tua yang kurang memperhatikan anaknya akan menyebabkan kesulitan belajar bagi si anak. Sebaliknya, orang tua yang memperhatikan perkembangan anaknya akan menjadi pendorong bagi anak untuk menjadi lebih giat dalam belajar. Yang kedua, hubungan antara anggota keluarga. Faktor hubungan antara anggota keluarga ini sangat penting sekali dalam menentukan kemajuan belajar si anak. Hubungan ini yang penting adalah hubungan antara orang tua dan anak serta hubungan dengan saudara-saudaranya. Yang ketiga, suasana rumah. Suasana yang dimaksud dalam hal ini adalah suasana dalam belajar sang anak. Suasana yang sangat ramai atau gaduh, maka anak tidak akan dapat belajar dengan baik. Yang keempat, keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga sangat erat kaitannya dengan belajar sang anak. Anak yang sedang belajar selain terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka kebutuhan yang lain yang harus terpenuhi adalah fasilitas belajarnya. Yang kelima, hubungan antara guru dengan siswa. Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Jika hubungan ini dapat terjalin dengan baik, maka siswa akan dapat memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru pada saat belajar. Nah, yang keenam, hubungan antara siswa dengan siswa lainnya. Hubungan antara siswa dengan siswa lain sangatlah penting, karena siswa yang tidak mempunyai hubungan baik dengan teman-temannya akan merasa diasingkan dalam kelompok belajar. Akibatnya akan dapat mempengaruhi nilai belajarnya. Yang ketujuh, alat belajar. Alat merupakan sarana dalam belajar. Alat pelajaran yang kurang lengkap akan membuat materi kurang tersampaikan dengan baik dan akan menghasilkan gangguan dalam penerimaan materi yang disampaikan kepada siswa. Yang kedelapan, kurikulum. Kurikulum merupakan sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kegiatan itu menyajikan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran. Yang kesembilan, disiplin sekolah. Kedisiplinan sangat erat kaitannya dengan ketertiban siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Kedisiplinan juga menyangkut akan kedisiplinan guru yang berada pada lingkungan sekolah tersebut. Yang ke-10, kondisi gedung. Kondisi gedung ini terutama ditunjukkan pada lingkungan kelas atau ruangan tempat proses belajar mengajar. Ruang kelas harus memenuhi syarat-syarat kebersihan, cukup cahaya, dan jauh dari keramaian. Yang ke-11, media massa. Media massa di zaman sekarang sangatlah berkembang pesat dan semua orang sudah menggunakan secara penuh. Jika media massa digunakan dengan baik, maka timbulnya akan berdampak baik pula. Khususnya orang tua juga harus mengawasi penggunaan media massa pada anak agar tidak terjadi kesalahgunaan.